Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak senang memerintah, mengatur, dan mengontrol orang lain? Konsep ini biasanya kita kenal dengan nama boss, yang padahal dirinya bukan seorang pemimpin ataupun tuan. Konsep bossy menjadi relevan bagi situasi dan kondisi di zaman sekarang ini. Hidup sebagai hamba merupakan hal yang kurang mengenakkan bagi kebanyakan orang. Dengan menjadi hamba berarti banyak tuntutan yang harus dipatuhi. Salah satu contohnya, kita harus taat kepada keinginan dan perkataan tuannya. Dengan terikat kepada seseorang berarti kita tidak memiliki suatu kebebasan lagi. Apa saja yang hendak kita perbuat sudah terbatas. Jadi tidaklah mengherankan bahwa setiap orang berusaha untuk tidak menjadi hamba ataupun pesuruh. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, panorama bacaan-bacaan pada hari ini menuntun kita kepada hati sebagai seorang hamba. Bacaan Injil pun menggambarkan hal yang sangat sulit terjadi dalam kehidupan zaman sekarang ini. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Dalam perumpamannya, Yesus mengajarkan bagaimana hubungan yang seharusnya terjadi antara seorang hamba dan tuan. Yesus hendak menekankan kepada para murid-Nya dan kepada kita juga sebagai umat-Nya bahwa apa artinya menjadi seorang hamba dan bagaimana sebenarnya menjadi seorang hamba itu. Dengan menjadi hamba berarti seseorang mempunyai ikatan yang erat dengan tuannya. Seorang hamba haruslah senantiasa menyukakan hati tuannya. Yesus mengingatkan lagi kepada kita bahwa mari kita belajar menjadi seorang hamba. Hamba yang taat dan penuh
kerendahan hati dalam tugas sebagai orang-orang yang terpanggil. Sebab ketaatan dan kerendahan hati yang dimiliki seorang hamba bukanlah ketaatan semu atau ketaatan yang sungguh-sungguh berasal dari kerelaan hati yang paling dalam. Ketaatan yang membebaskan. Ketaatan seperti seorang anak dengan bapaknya. Sebagaimana ketaatan Yesus kepada bapaknya. Sebagai murid-murid Yesus yang adalah hamba Allah, kita dipanggil untuk mengasihi dan berbakti kepadanya dengan sungguh-sungguh, dengan hati, dengan jiwa, dan dengan segenap pikiran kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan ajakan Tuhan agar kita dapat mempunyai hati sebagai hamba. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Bapa yang penuh kasih, kami yakin Engkau mengetahui segala pergumulan pelayanan kami. Kami mohon rahmat-Mu untuk memenuhi kami dengan roh yang memampukan kami membawa sukacita di dunia ini lewat segala pelayanan kami. Ubah dan bentuklah hati kami menjadi seperti hati seorang hamba yang dapat selalu setia dan taat kepadamu. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi
bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.